Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan satu ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah, yaitu ibadah Jum'ah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang besok akan kita mohonkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau insya Allah dosa-dosa kita diampuni, amalan kita diterima, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, keimanan serta ketakwaan semoga selalu mengiringi langkah-langkah kita. Keimanan dalam arti keyakinan di dalam hati, diikrarkan secara lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan. Al-imanu aqdum bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Saat ini kita berada di tempat ini karena keyakinan kita. Kita meyakini bahwa saat ini kita melaksanakan ibadah Jum'ah ini ada perintah di dalam Al-Quran. Kita sebagai contoh orang yang melaksanakan ibadah Jum'ah, kita juga sanggup mengikrarkan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, bahwa memang sebagai seorang laki-laki yang dewasa, tidak sedang sakit, mukim, tidak sedang perjalanan, maka punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah Jum'ah. Dan kita juga menjadi contoh, kita saat ini melaksanakannya. Wa amalun bil arkan. Dan pelaksanaan ibadah Jum'ah pada hari ini sebagai bukti kalau kita bertakwa. Karena orang bertakwa adalah orang-orang yang selalu berusaha berada di tempat-tempat yang diridhoi Allah. Dan kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, saat ini yakin waktu-waktu seperti sekarang ini, tempat yang paling diridhoi oleh Allah atau tempat yang diridhoi oleh Allah adalah masjid untuk melaksanakan ibadah Jum'ah. Dan kita perlu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bentuk kesyukuran kita pada saat ini, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, maka kita melaksanakan ibadah Jum'ah. Kesyukuran kita ini, apabila kita tidak pernah bersyukur kepada Allah dengan diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, maka ketahuilah azab Allah itu sangat pedih. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita memasuki 1 bulan yang disebut dengan bulan Syawal. Sebagian ulama menyatakan bulan Syawal itu murafi'u wa irtifa'an minas sufla ilal ulia. Seharusnya posisi kita sudah meningkat. Tetapi kalau posisi kita belum meningkat, kita harus siap untuk ditingkatkan. Ada sebuah hadis Nabi, ada di kitab Muslim dan ada di kitab Imam Bukhari. Di kitab Imam Bukhari juga ada, di kitab Muslim juga ada. Nabi pernah bersabda, ya Abdullahi, wahai Abdullah. Nabi itu kalau memberikan peringatan pada orang lain, banyak disebutkan tidak menyebut orang yang bersangkutan, tetapi dengan istilah fulan. La takun bimisli fulanin. Kenapa pakai istilah seperti itu? Karena Nabi sedang memberikan pembelajaran kepada sahabat yang lain, bahwa kalau kita memberikan peringatan kepada orang lain, tidak harus menunjuk orangnya, dalam rangka untuk memberikan penghormatan bahwa seseorang yang sedang lalai melaksanakan sesuatu bisa disebut dengan istilah fulan. Karena yakumul laila, ada orang yang tadinya itu rajin sekali menjalankan sholat malam. Dan kita alhamdulillah Ramadan kemarin rajin. Allah memberikan, Nabi kita memberikan satu ungkapan, ya. Orang yang tadinya rajin itu pakai kata-kata fa. Sering kata fa itu diterjemahkan ujuk-ujuk. Tiba-tiba, fatoroka, tiba-tiba meninggalkan apa? Qiyamul lail. Jadi tadinya rajin melaksanakan, lah kok tiba-tiba dia menjadi orang yang akhirnya tidak pernah sholat malam. Maka oleh Nabi diingatkan, dan mengingatkannya tidak langsung menunjuk orang, tapi dengan kata-kata fulan. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini setidaknya ada 2 hal yang perlu kita pahami, bahwa kita tidak boleh ada kemunduran. Ketika telah memasuki bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal, lantas ada sesuatu yang sebenarnya kita mampu untuk melaksanakan, lantas tidak kita laksanakan. Yaitu apa? Qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan kita kemarin rajin sholat tarawih, maka kita memasuki bulan Syawal, hendaknya kita melaksanakan sholat malam. Dan kalau kita mengingatkan kepada orang lain, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi, jangan sampai dengan kata-kata menunjuk orangnya. Kita bisa dengan kata-kata yang sangat halus, adab dan akhlak. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengatakan, kalau kamu laki-laki satu itu anta, kamu perempuan satu itu anti. Tetapi kita diberikan pembelajaran pakai antum. Maka kalau seorang murid mengatakan kepada ustadznya, antum dari mana? Maka assalamualaikum, bukan assalamualaika, bukan assalamualaiki. Karena ini memang pembelajaran kepada kita semua, bahwa kalau kita memberikan peringatan kepada orang lain,
Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, tidak harus menunjuk orangnya. Bahkan Nabi mengatakan bimisli fulanin. Dengan kata-kata fulan, dengan harapan orang yang kebetulan masuk di bulan Syawal tidak pernah sholat tahajud, itu tidak tertunjuk langsung. Tetapi dia sudah langsung memahami bahwa Nabi mengatakan seperti itu sebenarnya ditunjukkan kepada kami. Untuk itu sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di sini juga mengandung apa yang disebut dengan metodologi dakwah. Bagaimana kita cara mengajak kepada orang lain. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl surah ke-16 ayat ke-125. Ada istilah da'a. Da'a itu telah mengajak. Yada'u sedang mengajak. Kalau ajaklah ud'u sebagaimana ayat tadi. Kalau ajakan itu dakwah. Nah, mengajak itu harus dengan hikmah. Walaupun pada dasarnya kita harus memahami hikmah itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita dalam menjalankan dakwah harus selalu sesuai apa yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, Sunnah itu yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi mencontohkan ketika ingin membuat orang supaya rajin beribadah, yang sebelumnya rajin kok tiba-tiba tidak rajin, dengan kata-kata menyebut yang lain, yaitu fulan. Dalam dunia medsos saat ini, media sosial, hendaknya kita juga bisa pinter. Sesama umat Islam, marilah kita terapkan supaya satu dengan yang lain kelihatan lebih indah, kelihatan lebih elok, sehingga tidak terjadi satu yang dengan yang lain ditonton orang banyak seolah-olah umat Islam dalam kondisi bertikai, padahal tidak. Kita harus memperlihatkan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang mukmin itu satu dengan yang lain adalah bersaudara. Apabila satu dengan yang lain ada yang berbeda pendapat, tidak apa-apa. Marilah kita berdiskusi, tetapi jangan sampai bertikai. Dan apabila terpaksanya ada sedikit permasalahan, fa aslihu baina akhwaikum. Kita harus menjadi orang-orang yang mudah untuk didamaikan. Karena apa? Allah menyatakan orang yang mudah didamaikan itu nantinya akan lebih mudah untuk diajak bertakwa kepada Allah. Apabila menjadi orang yang lebih mudah diajak bertakwa, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah.